dengan fasilitator Ibu Fitra Cinta Dimna MPD dan pengajar praktik Lamtalina Desi Malicia Tumban Tauban FPDGR. Perkenalkan, saya sendiri Dwi Kartika Sari dari SD Negeri 149 Palembang, dan sebelah kiri saya Ibu Enda Utami dari SMA Aisyah Palembang dan Ibu Kurniati Lestari dari SMP Al-Azhar Kairo Palembang. Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak, berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baiklah, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching sesama calon guru. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum Bu Enda. Waalaikumsalam Bu Enda. Bagaimana nih perasaannya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Senang. Baik, jadi pada kali ini Bu Enda akan berperan sebagai coach ya? Ya, benar sekali Bu. Jadi boleh tahu nih, kira-kira apa nih persiapan yang sudah Bu Enda lakukan? Itu menyiapkan kita sesuai dengan alurnya, jalannya, dedikasinya, dengan aksi, dan nanti ada beberapa Baik, dan tentu saja akan menanyakan pertanyaan yang bobot. ya, Ibu jangan lupa nanti juga soal dari pertanyaan jangan lupa Ibu harus hadir penuh nanti pada saat atau coaching dan mendengarkan dengan rasa. Baik, silakan. Assalamualaikum Bu Enda, ada waktunya. Waalaikumsalam Bu Dwi. Ada Bu, ada apa ya Bu ya? Maaf Bu, boleh mengganggu waktunya sebentar? Boleh Bu, silakan Bu Dwi. Ya, terima kasih Bu Enda. Baiklah Bu, di sini saya akan sharing ke Ibu tentang permasalahan murid dengan guru saya Bu. Ada apa dengan kelas ini Bu? Di kelas saya ini Bu, muridnya itu kurang fokus dan semangat dalam belajar Bu. Nah, setelah saya memberikan ajaran kepada mereka, sepertinya mereka itu gimana ya Bu ya, kurang minat belajar dengan saya tadi Bu. Apa sebegitunya Bu? Iya, padahal saya di sini kan sudah semaksimal mungkin memberi pembelajaran yang baik kepada mereka. Sepertinya saya melihat mereka ini kurang termotivasi Bu dengan pembelajaran saya berikan ini. Kenapa bisa begitu sampai anaknya tidak termotivasi, terus tidak semangat, kurang semangat? Iya, atau mungkin mereka malas ya belajar ini ya, pembelajaran saya ini. Terus murid kira-kira murid itu kalau tidak tertarik dengan pembelajaran itu yang Ibu sampaikan itu bagaimana? Menurut saya tahu nih model dan metode apa sih yang digunakan. Kalau saya sih biasa ketika mengajar itu kan menggunakan media buku ya untuk pelajaran yang ada di kelas kurang. Nah, kemudian saya memberikan mereka itu beberapa latihan. Setelah saya memberikan beberapa latihan, saya memerintahkan guru saya untuk mencatat dari skenario jika kita tes itu.
lucu, terus video pembelajaran yang menarik, bisa ya anak-anak semuanya pasti nakut-nakut ibu. Coba deh lakukan. Oh, nanti di dalam pembelajaran itu saya bisa ya fokus tadi. Saya bisa menayangkan video-video yang ada di YouTube itu ya tentang materi pembelajaran yang saya berikan. Mungkin gitu ya, kita bisa memberikan semangat mereka lagi untuk belajar dalam pelajaran itu ya. Benar sekali itu jadi bisa terus sekarang ini saya mau nyanyi mungkin itu komitmen apa yang akan dilakukan selanjutnya. Ya Bu, depannya ini saya juga akan menggunakan metode dan media pembelajaran lain. Nah, komitmen saya di sini saya akan menggunakan speaking agar murid yang saya akan lebih termotivasi dan pembelajaran yang saya berikan itu tidak monoton ya Bu ya. Kegiatan belajar yang di dalam kelas itu benar sekali itu. Saya yakin sekali pasti Bu bisa melakukannya. Sekarang bagaimana sih perasaan Bu sekarang? Perasaan saya sepertinya sudah lega gitu ya, sudah senang. Perasaan yang saya alami, yang sudah saya hadapi ini sudah terselesaikan. Semoga kedepannya saya bisa mengubah cara belajar saya dan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu Enda ya. Sukses selalu ya. Semoga kita bisa menjadi guru ya lebih bermanfaat lagi. Amin. Terima kasih ya Bu Enda ya. Permisi ya Bu. Saya mau ke ruangan dulu. Luar biasa sekali Bu Enda proses coachingnya. Tadi kalau saya perhatikan benar-benar tepat sasaran ya dengan coachingnya. Sedikit deh kita evaluasi gitu ya, evaluasi dulu sedikit. Kira-kira tadi apakah alur kita yang sudah Ibu lakukan tadi apakah sudah terlaksana dengan semuanya? Alhamdulillah Bu, sudah semuanya terlaksana sesuai dengan alur kita yang dia tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan juga Bu, saya menggunakan pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Ya, saya juga tadi melihat ya pada saat proses coaching tadi Ibu Enda ini sudah presence gitu ya, sudah menghadirkan penuh secara sadar gitu bahwa Ibu dipakai ini sebagai coach gitu ya, dan juga kemampuan mendengar menggunakan rasa luar biasa. Jadi kalau saya bisa nilai nih dengan skala 1 sampai 4, saya memberikan 4 loh Ibu Enda pada coachingnya ini luar biasa. Selamat ya Ibu Enda. Semoga proses coaching ini dapat terus dilakukan nih dengan makan sejawabnya maupun dengan Ibu Enda. Baik Bu ya, terima kasih juga Bu atas hari ini. Terima kasih, semoga ya kegiatan ini bisa terus lanjutkan lagi dan tingkatkan lagi. Memanggil kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Waalaikumsalam Bu. Kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, bahagia Bu. Alhamdulillah Bu, pada kesempatan kali ini nanti Ibu akan membahas sebagai coach ya? Iya Bu, saya terus yang saya disediakan saya akan melakukan coach standar Ibu. Jadi sesuai dengan alur kita, yang pertama saya menggunakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan saya juga sudah memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot. Baik, jangan lupa ya Bu ya, nanti siapkan juga diri dan juga presentasinya dan secara aktif dan menentukan masa dan menentukan pertanyaan yang berbobot. Ya, betul. Sudah Assalamualaikum dunia. Waalaikumsalam.
kemarin katanya mau bertemu dengan saya ya? Iya nih, saya mau kemarin saya cari-cari ibu gitu ya, yang saya bicarakan. Apa rencana pertemuan ini? Jadi saya ini mau silaturahmi sama sekalian mau coaching dengan ibu gitu. Tujuan dari coaching ini apa ya? Sebenarnya saya mau mengajar kepikiran Bu gitu, karena saya ingin mempersiapkan untuk pengadilan baru nanti gitu Bu. Iya, Bu Nia punya itu untuk mempersiapkan dari pelajaran nanti ya. Benar. Apa yang menjadi tujuan akhir dari Bu Nia untuk mempersiapkan pembelajaran dari sekarang pelajaran baru ini Bu? Baik, jadi saya itu di tahun ajaran baru tuh pengen menciptakan kelas yang lebih menyenangkan dari sekarang, dan materi-materinya itu yang saya sampaikan nanti harapannya itu bisa diterima baik oleh siswa seperti itu. Apa ukuran keberhasilan dari pertemuan ini? Ya ukurannya tuh saat saya berhasil menemukan guru baru yang bisa mendukung saya nanti untuk melaksanakan pembelajaran di tahun ajaran depan ini. Ya, menurut Bu Nia, kesempatan apa yang harus dimiliki sekarang ini? Jadi sebenarnya kalau kesempatan yang dimiliki saya saat ini yaitu saya tuh harus menyiapkan gitu ya pembelajaran yang menyenangkan tuh bagi murid saya. Dari skala 1 sampai 10, di mana Bu Nia memposisikan sekarang untuk mencapai tujuan ini? Baik, jadi kalau dari skala 1 sampai 10, saya memposisikan diri saya di posisi 7. Jadi memang apa namanya masih di posisi 7 Bu. Tujuan apa Bu? Kekuatan apa yang Bu Nia miliki dalam mencapai tujuan itu? Jadi sebenarnya saya sudah melakukan berbagai macam metode pengajaran yang mendukung dalam pembelajaran. Saya juga misalnya ikut berbagai macam pelatihan seperti itu. Lalu menurut Bu Nia nih ya, peluang apa atau kemungkinan apa yang bisa diambil dari kekuatan tersebut? Jadi karena itu juga berbagai macam pelatihan, sebenarnya saya bisa menerapkan strategi pembelajaran dan metode nih yang tepat sesuai dengan yang belajar murid dan dengan belajar siswa untuk pengajaran di tahun depan. Menurut saya, hambatan apa atau gangguan yang dapat menghalangi dalam meraih tujuan itu? Ya. Jadi kan setelah mengikuti berbagai macam pelatihan yang saya lakukan, gitu kan, harapannya kan bisa dipraktekkan nanti di tahun ajaran baru, jadi tidak diingatkan. Nah tapi kan kalau pada hambatannya Bu ya, hambatannya itu ya berarti banyak sekali dong ya yang saya harus terapkan metodenya, harus bervariasi metodenya seperti itu. Terus menyiapkan semua elemen-elemennya yang mendukung pembelajaran itu agar menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Ya, yang menjadi solusi dari hambatan itu apa Bu? Ya, karena ada banyak sekali variasi dari saya tentunya saya sendiri sih harus bisa mengatur waktu mengatur waktu untuk mengatur pembelajaran yang baik. Terus juga saya harus banyak belajar tentunya, berdiskusi dengan rekan-rekan yang lain. Saya juga harus berliterasi lagi untuk memperkaya insight saya, bertukar pikiran dengan rekan sejawat, mengamati rekan-rekan saya juga yang lain, sehingga saya bisa menemukan nanti metode yang cocok nih, yang bisa saya lihat dari rekan sejawat saya, yang kemudian bisa saya terapkan di kelas saya di tahun depan, seperti itu. Apakah ada yang menjadi prioritas Ibu? Jadi
tentunya ada yang jadi prioritas saya, gitu kan. Saya berselancar nih, saya sering berselancar mencari informasi-informasi gitu ya, untuk menemukan strategi yang baru tadi gitu, yang tentunya yang sesuai dengan keadaan dalam kepala saya saat ini. Selain prioritas, kita pasti menggunakan strategi itu kan. Nah, apa yang strateginya itu? Jadi kalau saat ini strateginya yang pergi dari saya ini gimana ya caranya ini menyiapkan saya bisa menyiapkan mendesain pembelajaran yang interaktif gitu untuk di tahun ajaran baru nanti. Iya, itu juga memerlukan jangka waktunya ya. Yang bagaimana itu jangka waktunya? Ya, kurang lebih artinya kan harus, karena ini sudah di semester kedua, tapi nggak lama lagi, nanti sekitar 3 bulan lagi yang saya butuhkan ya untuk melakukan persiapannya. Jadi di 2 bulan pertama ini saya akan belajar, dan 1 bulan berikutnya saya akan sudah harus mendesain pembelajaran yang interaktif yang terintegrasi dalam PPP yang saya seperti itu. Iya. Apa kurang-kurang dari rencana asli? Jadi kalau tentunya ketika kita berhasil menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, anak-anak menjadi bahagia, lalu dengan strategi yang saya lakukan itu dapat tujuan pembelajaran yang saya tercapai, itu menjadi standar ukuran keberhasilan rencana asli saya. Iya, betul itu kan. Pembelajaran secara apa itu? Diharapkan oleh ibu ya itu agar tercapai dengan baik kan. Nah di sini bagaimana cara ibu untuk mengantisipasi gangguan itu? Iya, kan memang pasti akan ada gangguan, ada hambatan pastinya ya di tengah perjalanan gitu. Jadi memang sepertinya saya harus tak henti-hentinya belajar nih untuk memfokuskan diri, terus berkonsentrasi, membuat catatan-catatan kecil dari refleksi ataupun progres pembelajaran, kemudian progres pembelajaran yang sudah saya lakukan gitu. Iya benar itu Bu. Kita haruskan kita harus fokus, konsentrasi, dan jangan lupa untuk membuat catatan terhadap progres pembelajaran yang didapatkan oleh ibunya ya. Nah di sini apa komitmen ibu terhadap rencana aksi itu Bu? Tentunya saya berkomitmen agar pembelajaran yang saya lakukan ini bisa tercapai menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi saya. Iya. Siapa saja yang dapat membantu ibu dalam menjaga komitmen? Ya, kalau untuk menjaga komitmen ini Bu, saya rasa tidak bisa saya sendiri ya Bu ya. Saya pasti butuh orang lain di dalam menjaga komitmen saya. Namanya saya goyang di perjalanannya. Jadi di sini saya butuh kolaborasi nih dengan murid saya sendiri, rekan sejawat, bahkan kepala sekolah, wali kelasnya nanti yang kelas yang saya ajar, dan pemangku kebijakan di sekolah ini dan kami yayasan di sekolah kita. Kemudian kita yang butuh itu pemangku kebijakan itu ya. Nah di sini bagaimana Bu menunjukkan lanjut dari sesi coaching itu? Jadi saya akan menerapkan tahapan-tahapan yang tadi sudah sempat kita obrolkan di awal tadi Bu. Jadi mulai dari belajar, persiapkan, melaksanakan prosesnya gitu. Lalu saya akan melakukan pencatatan atau refleksi untuk melihat hasil progres dari pembelajaran. Baik dunia, kita sudah menemukan solusi. Mudah-mudahan semuanya bisa kita laksanakan dan tetap semangat ya Bu ya, dan tetap menjadi guru yang dibutuhkan oleh murid. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu Dwi. Terima kasih nih udah menjadi partner saya untuk bercerita gitu ya. Akhirnya bisa saya temukan nih solusinya gitu ya. Untuk lebih siap lagi mempersiapkan pembelajaran di waktu untuk tahun ajaran baru ini. Baik, saya mau izin dulu Bu ya. Silakan. Ya, maaf ganggu waktunya. Ya, assalamualaikum Bu. Oke Bu, baik sekali, luar biasa, coachnya sangat mengenal sekali pada masalahnya.
secara keseluruhan saya melihat dari bicara karirnya penuh, sudah cukup ya, serius, dan juga ibu sudah mensucikan dan menenangkan dan merasa yang luar biasa. Pada pertanyaannya itu ya berbobot sekali pertanyaan. Terus sampai kita evaluasi nih yang sudah dilakukan, evaluasi data yang dilakukan ini secara garis besarnya saja. Jadi Bu, yang saya secara saat ini saya menggunakan alur yang pertama saya menggunakan tujuan dan identifikasi rencana aksinya Bu, serta tanggung jawab. Serta saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan bobot dan pertanyaan. Biasa ya Bu ya. Kalau saya nih nilai nih nggak pakai skala dari 1 sampai 4, saya nilai ini akan 4 loh Bu. Ya, karena luar biasa soalnya coach yang ibu lakukan ini mengena sekali dan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita bisa menjadi juri yang bagus ya Bu ya, selanjutnya ada bisa mencapai setiap permasalahan yang ada. Dan juga jangan lupa sistem coach ini harus bisa kita pakai terus yang bekerja di sini dan tetap kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Kita menjalin kolaborasi, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Lui. Bagaimana perasaan hari ini? Ya, alhamdulillah ya, senang hari ini. Baik, pada kesempatan ini Ibu nanti berperan sebagai coach ya? Iya benar Bu. Saya hari ini akan berperan sebagai coach. Kira-kira apa yang sudah disiapkan? Ya, saya sudah menyiapkan. Jadi nanti saya menyiapkan nih. Saya akan melakukan coaching terhadap Anda. Nah, di sini saya menyiapkan rencananya ini melalui modul kita dan sudah menyiapkan pertanyaan berbobot nanti kita evaluasi. Baik, jangan lupa ya Bu ya, kita menggunakan 3 kompetensi inti. Di situ ada present, kehadiran ibu, terus mendengarkan aktif dan menggunakan perasaan dengan rasa dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot tadi Bu ya. Terima kasih Bu. Iya, sama. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu Enda. Apa itu ada waktu luang kali ini? Bisa ada yang bisa dibantu Bu? Ya, mohon maaf Bu sebelumnya Ibu. Jadi saya ini mengganggu waktu Ibu sebenarnya. Saya ini Bu mau curhat nih. Mau curhat. Tentang sama saya sih Bu. Baik, dengan senang hati nih saya mau mendengar curhatnya Ibu Enda. Kira-kira misalnya tentang apa sih untuk hari ini? Sebenarnya Ibu, saya ingin mendapatkan solusi dari Ibu untuk rencana masalah ini yang saya sedang hadapi Bu. Bisa dijelaskan apa sih masalah yang sudah Ibu Enda alami? Ya Ibu, saya ini bingung sekali. Bingung beneran. Siswa saya Ibu, ada yang perhatian lebih seperti itu. Maksudnya perhatian lebih bagaimana Bu? Gimana Ibu ya? Anak ini luar biasa di kelas itu ada saja kelakuannya yang aneh. Aneh yang bagaimana kalau menurut? Ya Ibu suka dengan temannya, kalau tidak dengan temannya 1 jam aja, waduh, mungkin sakit semua badannya. Terus sukanya mulai mandi keluar kelas. Lagi di dalam kelas nih, saya sudah baru 8 menit dari dia. Dia udah kemana-mana, udah muter-muter seperti itu. Oke, terus bagaimana dengan proses belajarnya Ibu Enda? Kalau pada satu menit saya kata 10 menit dia mateng. Terus dia pasti udah nggak mateng lagi. Nanti ganggu temannya ya, akhirnya kacau kelas itu.
Baik, sejauh ini apa sih yang sudah Ibu Enda lakukan nih untuk dalam proses pembelajaran yang Bu Enda sendiri? Masih Bu, saya tuh manggil dia, ngobrol sama dia, terus nanya sih sama dia tuh, kenapa sih kamu melakukan ini? Kayak seperti itu. Terus saat Ibu Enda mengalami hal tersebut, gitu ya, ada efeknya nggak? Ada dampaknya nggak pada anak tersebut? Ada sih Bu sebenarnya, tapi ya anak ini sebentar perubahannya, nggak lama lagi berubah lagi seperti yang kemarin. Mandi lagi di kelas, temannya diambil lagi. Kembali, menurut saya yang sudah Ibu Enda lakukan ini sudah baik gitu. Cuman bagaimana dengan intensitas pemanggilannya? Intensitasnya ya saya panggil sih beberapa kali baru ibu seperti itu. Terus kalau misalnya untuk dengan teman-temannya yang lain bagaimana? Kalau teman-temannya dia karena nggak suka dengan seperti itu. Jadi kenapa aku Terus bagaimana Ibu Enda menyikapi teman-temannya yang lain? Apakah Ibu Enda langsung memanggil yang sana? bilang Miss, orang itu datang lagi, panggil lagi Bu. Itu gimana saya? Sebentar lagi perubahannya. Sebentar aja perubahannya ya. Kalau misalnya untuk Ibu mengajak atau berbicara personal nih dengan tersebut ya, yang mungkin memang harus berdua saja, itu sudah pernah dilakukan. Saya sih memang ada seperti itu Bu. Kita ada benar juga sih yang Bu katakan sebaiknya saya panggil dia lagi berdua ya mungkin ya secara personal lagi mungkin dari hati ke hati dari ngobrol sama dia siapa tahu nanti dia terbuka hanya anak-anak kita tahu gitu. Iya, selama ini Ibu baru memanggilnya itu belum berdua langsung ya dengan anaknya itu. Aku berdua cuma kan ya namanya kita kan jangan lain Bu. Jadi cuma sebentar nggak sampai itu berapa menit kan ya cuma 10 menit kemarin itu. Ini yang sudah Ibu Enda lakukan sebelum kembali ke Mas bahwa pemanggil cara tersebut berusaha memberikan perhatian ya dengan anak tersebut dengan memanggilnya gitu. Ini intensitas waktunya juga nih yang lebih diseringkan gitu. Terus bagaimana nih perasaannya Ibu Enda sekarang? Rasanya ya benar juga sih yang dikatakan itu mungkin saya harus lebih banyak mengajar waktu yang lumayan ya karena sebelumnya itu enak gitu. Bisa sih kayaknya mungkin nanti pada saat saya ada waktu luang yang banyak ini pada saat tidak mengajar gitu jadi tidak terganggu agak lumayan juga sih Bu mulai seperti ini ya kudus sih Bu sebenarnya saya takut sekali ngambil lapangan dan juga mungkin saya juga minta bantuan untuk guru BK ya gitu ya supaya lebih enak kan kalau guru BK kan harusnya anak-anak kan lebih senang ngobrol lagi kan ya kan guru BK kan standby ya saya juga di ruangan kan digeser cerita ibaratnya kan kalau BK sebagai teman bisa berinteraksi juga bisa. Tadi Ibu Enda sempat mengatakan seperti khawatir takut mengalami hal yang dia butuh. Nah, rencana Ibu sendiri nih untuk mengatasi rasa takutnya Ibu seperti apa? Kalau menghadapi anak Ibu sendiri. Sudah tuh manggilan itu terus ya nanti juga temannya memikir oh Zena manggil lagi berarti anak itu bermasalah lagi seperti itu sekarang di situ jadi harapan orang anaknya bermasalah terus tapi kalau nggak dipanggil betul seperti itu tadi kalau nggak dipanggil kita jadinya salah juga. Tapi tadi Ibu Enda juga sudah menyampaikan nanti mau minta bantuan berkolaborasi
beda ya. Itu langkah yang sudah sangat tepat sekali. Artinya anak ini kan bisa ibu arahkan ke anak BK kan tidak perlu mengenai anak yang bermasalah gitu ya. Oke, jadi untuk komitmennya rencana kita kan mau berkolaborasi dengan mereka ya. Nah, kira-kira kapan nih ibu akan menjalankan aksi nyata itu tersebut? Tentunya sih itu kalau insya Allah besok kan saya ada waktu lebih banyak besok. Sebenarnya kelas 12 sudah selesai, dari mungkin besok bisa Oke, baik. Jadi selain dari BK gitu, untuk dukungan siapa lagi nih yang ibu butuhkan untuk mengatasi permasalahan ibu saat ini? Saya akan bertanya juga tuh dengan Mas Jawa karena kan dia kan tidak hanya satu guru kan, itu kan berganti-ganti guru, ada guru pelajaran biologi, ada pelajaran sejarah. Mungkin saya juga akan bertanya dengan Mas Jawa saya, bagaimana dia juga menyelesaikan masalah ini. Oh baik, ide yang sudah cukup baik ya untuk Bu Ena ya. Ini bisa dijalani dengan BK, namun juga bisa berkolaborasi dengan Universitas Sejawat di BK sendiri. Baik, baik Ibu Eda, semoga permasalahannya bisa terselesaikan ya dengan anak tersebut, dan semoga kita mampu menjadi guru yang bisa mengakomodir kebutuhan mereka itu apa saja dalam menghadapi kita juga kita mampu strong dan tentunya jadi murid yang menjadi guru yang didirikan oleh universitas. Sebenarnya Ibu punya silakan ya sekarang terus semoga masalah yang saya hadapi ya semoga saja saya bisa terus menghadapi siswa ini dengan sabar lagi dengan metode yang terbaru sehingga membuat anak itu kangen dengan kita. Rindu, terima kasih yang namanya bisa ada siapapun nanti. Terima kasih banyak Nia. Iya, sama-sama Ibu Eda. Saya izin dulu. Baik, iya, Waalaikumsalam. Boleh ya, coba cek dulu di sini. Ya, oke. Baik Bu, luar biasa kecil, sangat mengena apa yang ada di permasalahan Ibu Enda. Secara keseluruhan saya sudah melihat kehadiran yang sudah penuh yang ditunjukkan dengan menunjukkan aktif dan rasa empati terhadap Bu Enda tadi sudah saya lihat. Nah, itu juga saya sudah mendengarkan telah memberikan beberapa pertanyaan yang beberapa sambil kita evaluasi kita yang dilakukan untuk Ibu Enda secara garis besar itu apa? Ya, alhamdulillah proses coachingnya tadi sudah saya coba jalankan sesuai dengan kita. Dimana di situ ada di awal pertanyaan dulu nih, apa nih tujuannya tujuannya Bu Enda datang, baru saya juga mengidentifikasi ya, berusaha mengidentifikasinya gitu. Terus kemudian berikan kira-kira rencananya Bu Enda nih apa untuk mengatasi permasalahannya gitu, dan bentuk tanggung jawabnya serta siapa nanti yang akan membantu beliau dalam mencari masalah tersebut. Yang alhamdulillah tadi pada saat proses coaching kita ini sudah dilakukan seperti itu. Kalau saya nilai ya pakai skala dari 1 sampai 4, saya memberikan kemudian skala 4-nya. Alhamdulillah. Baik Bu, mungkin ini saja kegiatan seperti kita ya, semoga bisa ditularkan ke rekan-rekan